Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita masuk pada materi kinematika gerak. Nah, dalam fisika itu pembahasan mengenai gerak itu ada dua yang dibahas di situ. Yang pertama itu ada kinetika. Dua itu ada namanya dinamika. Nah, kinematika. Jadi kinematika itu adalah bahasan gerak yang GLB itu merupakan gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap dan percepatannya sama dengan 0. Nah, dengan kecepatan itu merupakan V lambangnya, karena dia tetap makanya dikatakan di sini V-nya sama dengan konstan. Nah, yang kedua, di sini ada katanya percepatan sama dengan 0. Makanya A atau percepatan sama dengan 0. Kenapa A-nya bisa sama dengan 0? Nah, jadi A atau percepatan itu merupakan perubahan dari kecepatan. Karena kecepatannya di sini tetap, maka otomatis A-nya itu tidak akan berubah. Makanya sama dengan A-nya itu sama dengan 0. Nah, persamaan pada GLB karena percepatannya itu 0, jadi percepatan di dalam GLB itu tidak dibahas. Makanya rumusnya bisa kita turunkan menjadi V sama dengan S per T. Dengan V sama dengan kecepatan satuannya meter per sekon, S sama dengan jarak satuannya itu meter, dan T sama dengan waktu satuannya itu sekon. Nah, pada grafik GLB, ini adalah merupakan grafik GLB. Ini adalah grafik jarak terhadap waktunya. Kenapa di sini grafiknya itu bentuknya itu seperti ini? Karena dalam selang waktu berapapun, dalam kecepatan berapapun, jaraknya akan sama di situ. Pada waktu tempuh berapapun, jaraknya akan konstan di situ. Misalnya pada waktu 1 jam misalnya, dia menempuh jarak 30 km. Nah, pada waktu 2 jam, berarti dia menempuh jaraknya itu 60 km. Iya, 60 km. Karena dia konstan. Nah, oke, untuk bahasan GLB kita cukupkan sampai di situ. Kita masuk kepada sub yang kedua, yaitu mengenai GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLBB itu merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah terhadap waktu. Nah, di sini kecepatannya tetap, di sini kecepatannya berubah, dan percepatannya tetap di sini. Jadi, walaupun di situ kecepatannya berubah, tetapi berubahnya itu secara beraturan. Makanya V sama dengan berubah secara teratur dan A-nya itu sama dengan konstan. Oke, jadi persamaan pada GLBB itu ada 3. Yang pertama ada VT atau kecepatan akhir. Rumusnya itu sama dengan V0 ditambah A dikali T. S atau jaraknya V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Jadi untuk persamaan pada GLBB itu ada 3 ini. Jadi semua soal atau bahasan-bahasan mengenai GLBB nanti kita akan substitusikan ke dalam rumusnya ini. Oke, di sini ada contoh soal. Sebuah bus melaju dengan kecepatan 40 meter per sekon. Kemudian bus ini dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon pangkat 2. Berapakah jarak dan kecepatan yang ditempuh selama 30 sekon setelah bus dipercepat? Nah, pertama kita cari dulu yang diketahui di soal. Oke, sebelumnya kita tentuin dulu. Soal ini itu soal GLB atau GLBB? GLBB. Kenapa? Karena ada percepatan. Iya. Dipercepat 2 meter per sekon. Iya, karena ada percepatannya. Kalau GLB nggak mungkin ada percepatan yang dibahas di dalam soalnya. Oke, jadi
karena kita udah tentuin soal ini merupakan soal GLBB, maka kita pakai rumus yang 3 ini. Yang mana rumusnya nanti? Kita tidak boleh berpatokan pada apa yang ditanyanya di soal. Kita hanya harus berpatokan kepada apa yang diketahuinya di situ dan rumus mana yang mencakup itu. Jadi yang pertama, diketahui bus melaju dengan kecepatan 40 meter per second. Kecepatan sama dengan V. Nol. nol. Kenapa V nol itu bis? Sudah diketahui yang pertama. Selanjutnya yang kedua, kemudian bus ini dipercepat dengan percepatan. Percepatan itu lambangnya A. Meter per sekon pangkat 2. Nah, jadi perbedaan satuan pada V sama A itu ada pada pangkat. Kalau dia kecepatan itu meter per sekon, kalau dia percepatan meter per sekon pangkat 2. Selanjutnya, berapakah jarak dan kecepatan yang ditempuh selama 30 sekon? Jadi sekon itu adalah waktu. Nah, yang ditanya jarak dan kecepatannya. S dan VT. Oke, selanjutnya kita mau jawab atau kita mau bahas dulu yang S. Apa jaraknya? Nah, sebelumnya dari ketiga rumus ini, kira-kira rumus mana yang harus kita pakai? Kedua nih. Dua. Pertama dan kedua. Kenapa nggak yang ketiga aja? Kan ada juga S di sini. Karena tidak diketahui S sama VT. Iya. Oh, iya betul. Jadi di dalam soal itu biasanya ini kebetulan S yang ditanyanya kebetulan tiga-tiganya ada di sini. Tetapi biasanya tiba-tiba di soal itu kadang nggak ada T-nya, S-nya diketahui. Berarti nggak apa-apa kita pakai rumus yang mana aja. Yang penting di situ ada mengandung yang ditanya sama yang diketahui. Bisa nggak bis kalau kita kerjakan yang VT dulu? VT sama dengan V nol tambah A kali T. Bisa. Karena ditanyanya di sini jaraknya dulu, makanya dicari yang pertama itu yang S. Oke. S V0 kali T ditambah Setengah A kali T kuadrat. Ya. S sama dengan V0-nya berapa? 40 T 30 30 sekon. plus setengahnya diturunkan, A-nya 2, T-nya 30. 40. Kita selesaikan dulu operasi perkaliannya, kemudian baru kita jumlahkan lagi. 12 berarti 1200. 1200 Oke, ini 1200 plus tambah ini bisa kita cari. tebas sisa 10 1 ya 30 pangkat 2 900. Jadi 2100. Satuannya apa? Sekon. Jarak. Meter. Meter. Jangan sampai sama. Kilometer. Oke, untuk yang kedua kita nyari VT. VT ada 2 nih di soal. Kita pakai rumus yang Kenapa mana? dia? Coba. Sama. Yang pertama. Yang pertama. Oke, karena lebih simpel kan. Iya. Sebenarnya untuk mencari yang VT-nya kita juga bisa gunakan rumus yang ini, tetapi S-nya udah diketahui kan di sini, tapi lebih easy memang. Makanya kita buat rumus yang pertama aja. Tambah A kali T. Finalnya 40 10 tambah A-nya 2 2 kali 30. 40 tambah 60 60 100 meter per sekon. Betul.
Kau cuma shit kan? Shit kan? Tidak ada dana milik kamu. Just Oke, sekarang kita akan jawab soal yang ini. Pertama kita cari dulu yang diketahui di situ. Manajemen kapan itu sangat enak dilihat dibandingkan saya yang berantakan. Pertama diketahui kecepatan. Nah, di sini juga ada kecepatan menjadi, berarti ini kecepatan awalnya dan ini merupakan kecepatan akhirnya. Nah, kecepatan awalnya atau V0 itu 72 km per jam. Kemudian ada materi di sini selama 4 sekon. Berarti waktunya T 4 sekon. Terus selanjutnya kecepatannya menjadi berarti VT 108 km per jam. Nah, kita lihat di sini untuk V0 dan VT-nya itu masih dalam satuan kilometer per jam. Nah, karena dalam waktunya itu dia diketahui dalam sekon, makanya kita harus ubah dulu biar bisa nanti kita operasikan. Harus disamakan dulu satuannya supaya bisa kita operasikan. Untuk yang V0, untuk mengubahnya ke meter per sekon atau satuannya yang ada dalam GLBB yang horizontal sama dengan 72 km per jam. Nah, di sini kilometer per jam kita mau ubahnya ke meter per sekon. Oke, 72-nya kita pindahkan ke sini dulu. Nah, dari kilometer ke meter itu berapa? 1000. Karena naik 3, karena turun 3 tangga. Iya. Terus kemudian untuk jam ke sekon, 1 jam itu berapa sekon? 3600 sekon. 3600 sekon. Nah, ini jadi 72.000 per 3600 meter per sekon. Kita coret nolnya di atas 2 di bawah 2, jadi 720 dibagi 36 itu sama dengan 20 meter per sekon. Nah, ini untuk finalnya. Selanjutnya VT-nya kita ubah juga 108 km per jam. Oke, kita mau ubahnya ke meter per sekon. 108 kita turunkan dulu. Kilometer ke meter itu 1000. Dari jam ke sekon itu 3600. 108.000 per 3600. Coret di atas 2 berarti 1080 dibagi 36 itu sama dengan 30 meter per sekon. Ini nggak muat deh. Oke, sekarang kita mau cari di sini yang di sini yang ditanyanya yaitu ada percepatan dan jarak. Kita cari yang percepatan dulu. Nah, untuk mencari percepatannya, karena di sininya tidak ada rumusannya, kita lihat di mana di antara 3 rumus ini yang mengandung A. Nomor 1. Iya, nomor 1. Ya, dan nomor 3. Nomor Ini 2 juga. Juga ada semuanya. Jadi kita pakai rumus yang pertama aja biar lebih mudah. Jadi untuk mencari A-nya kita masukkan dulu rumus VT sama dengan
delta W 30, finalnya 20, 20 ditambah A yang mau kita cari, dan T-nya adalah 4 sekon. sekon. 30, yang 20 ini kita pindah luaskan ke kiri, Jadi kurang 20. kurang 20 sama dengan A dikali 4. Ini 10, A dikali 4, A sama dengan 10 per 4 sama dengan 5 meter per sekon pangkat 2. Oke, sudah jumpaannya. Sekarang kita mau cari jaraknya. Jaraknya rumusnya ini. S sama dengan final dikali T ditambah setengah A T pangkat 2. Finalnya 20, T-nya 4 ditambah setengah A-nya 2,5 dikali T-nya 4 pangkat 2. 80 dikali 4 80. 80 tambah Ini 1/2 kali 2,5 kali 16. Tebas sisa 8. 80 ditambah 20,0. 2,5 kali 8 20,0. 100 meter. Yeay. Oke, itulah tadi pembahasan kita tentang kinematika gerak yang membahas mengenai gerak lurus. Yang dibahas di sini mengenai GLB dan GLBB yang arah horizontalnya. Nah, untuk GLBB arah vertikalnya akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Oke, kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Oke, before I end today's learning, let's read the Hamdalah.